Welcome to the podcast SMP Negeri 1 Tambusai. No hoax, no rasis, no sara, no toxic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast SMP Negeri 1 Tambusai. No hoax, no rasis, no sara, no toxic. Ya, selamat datang kembali bersama kami di podcast SMP Negeri 1 Tambusai. Nah, kali ini adalah episode ketiga dari podcast SMP Negeri 1 Tambusai. Sudah bersama kita narasumber ataupun bintang tamu kita saat ini, yaitu Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 1 Tambusai periode tahun 2025-2026. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik ya, sehat ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama ngobrol santai dengan Ibu seputaran Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 1 Tambusai. Siap? Iya, Bu. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol santai, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, Ibu mau yang ini dulu, silakan perkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Eliezer Simanjuntak, kelas 71, agama Kristen, wali kelas saya adalah Reski Afriani. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatia Azila Najwa dari kelas 81 agama Islam dan wali kelas Bu Siti Rahma, alamat lingkungan Benteng. Oke, nah kalau Gabriel ini alamatnya di mana? Alamat Gabriel adalah di Jalan Kalikumai. Oke, kalau Fatia di Perumahan Benteng atau di Benteng? Lingkungan Benteng. Oh, di Perumahan Benteng ya. Berarti kita bersama dengan pasangan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS kita, ada Gabriel dan juga ada Fatia. Kalau Gabriel ini posisinya sebagai ketua atau wakil? Saya sebagai ketua OSIS. Oke, berarti Fatia sebagai Wakil Ketua OSIS. Oke, selamat atas terpilihnya Fatia dan Gabriel sebagai penerus dari kepengurusan OSIS di SMP Negeri 1 Tambusai ya. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol santainya ya. Ibu akan mengajukan pertanyaan, bagaimana sih perasaan kalian saat tahu bahwa kalian adalah pasangan terpilih yang memenangkan ketua dan wakil ketua OSIS di SMP Negeri 1 Tambusai? Perasaan saya sedikit gugup, agak takut karena saya terpilih, dan dalam hati saya tidak apa-apa, saya untuk belajar berorganisasi, menambah wawasan. Oke, bagus. Kalau dari Fatia bagaimana? Perasaan saya adalah senang dan bercampur kaget, tapi juga mikir tentang tanggung jawabannya yang besar. Oke, kalau Gabriel tadi menyampaikan ada rasa takut juga ya. Nah, bagaimana sih kalian mengatasi rasa takut tersebut? Saya mengatasi rasa takut tersebut dengan cara berdoa kepada Tuhan dan mengatasinya kepada Tuhan semuanya. Oke, kalau Fatia, ada nggak sih perasaan takut atau cemas selain dari kaget dan bahagia yang tadi? Perasaan saya adalah ada rasa takut. Kemudian bagaimana cara mengatasi rasa takut tersebut? Cara mengatasinya berdoa. Oke, berarti jawaban Fatia dan Gabriel ini sejalan ya. Lebih menyerahkan kepada Tuhan ya. Berdoa agar diberikan kemudahan dalam menjalankan amanahnya. Seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Kemudian apa sih alasan utama kalian mencalonkan diri sebagai ketua atau wakil ketua OSIS? Saya menjadi ketua OSIS ingin belajar, menambah wawasan, dan ingin belajar berorganisasi. Mana tahu berorganisasi ini bisa membuat saya menjadi sukses. Oke, bagus sekali. Fatia? Alasan saya ingin menjadi Pengurus OSIS? menjadi pengurus OSIS adalah ingin ada Ya.
Ingin ada perubahan atau ingin menantang diri sendiri atau memang keinginan sendiri? Ya, bagaimana? Apa alasannya? Ingin belajar jiwa. Oke, kalau dari Fatia ingin belajar tentang kepemimpinan ya. Kalau dari Gavriel memang ingin menantang diri sendiri, ingin mencari pengalaman supaya kedepannya mungkin ini salah satu jalan untuk sukses ya. Oke, nah sebelum mencalonkan diri menjadi pengurus OSIS, apakah ada paksaan dari pihak lain agar kalian mencalonkan diri menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Tidak ada paksaan dikarenakan ini kemauan saya sendiri untuk berorganisasi. Oke, kalau dari Fatia ada atau tidak? Tidak ada, karena saya dari kelas 7 ingin menjadi pengurus OSIS. Oke, berarti tidak ada paksaan ya. Pure karena keinginan diri sendiri ya. Kalau dari Fatia juga ya, dari tahun sebelumnya Fatia juga aktif di dalam OSIS ya. Jadi ingin melanjutkan lagi. Bahkan tingkatnya lebih tinggi. Kalau kemarin Fatia hanya sebagai anggota, sekarang Fatia menjadi wakil ketua OSIS ya. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada periode ini kita mendapatkan pasangan ketua dan wakil ketua itu yang berbeda tingkat. Ya, berbeda tingkat kan? Kalau Gavriel dari kelas 7, kalau Fatia dari kelas 8 ya, ada kelas 7 dan kelas 8. Kalau periode sebelumnya itu dari tingkat yang sama ya, Kak Selvira dengan Kak Angel, tahu kan? Nah, mereka itu dari tingkat yang sama, yaitu sama-sama kelas 9 sekarangnya. Pada saat menjadi ketua OSIS mereka di tingkat kelas 8 ya. Tidak membuat suatu masalah walaupun berbeda tingkat ya, tetap bisa bekerja sama tentunya ya. Selanjutnya Ibu akan tanya, apa sih yang ingin kalian capai selama satu periode ini? Yang ingin saya capai adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS, mengembangkan kreativitas siswa, mana tahu ada kreativitas yang bagus gitu. Oke, bagus sekali. Lanjut Fatia. Membawa kegiatan OSIS jadi lebih kreatif dan bermanfaat bagi semua siswa. Oke, good. Nah, sebelum kita tanya lagi kreatif seperti apa yang ingin dilaksanakan, kita mau tahu nih visi dan misi dari pasangan calon kita ini dulu ya. Yang terpilih ya. Ibu mau tahu kalau visi kalian itu apa dulu? Visi adalah bikin OSIS jadi tempat yang seru, solid, dan kompak, menjadi wadah untuk semua siswa berkreasi. Oke, bagus sekali ya visinya ya. Menjadi wadah untuk berkreasi, kompak, dan juga solid. Oke, lanjut kalau misinya apa? Ngedengerin dan penyampaian semua siswa. Oke, berarti sebagai wadah aspirasi ya, mendengarkan aduan-aduan atau keluhan-keluhan seperti itu ya. Apa saja yang ingin disampaikan kepada OSIS bisa menjadi wadahnya, seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Kemudian tadi yang ingin dicapai apa? Selama satu periode ini apa tadi yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai kalau sebagai Gavriel adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS, mengembangkan kreativitas siswa. Oke, kreativitas siswa ya. Kalau dari Fatia, apa nih? Dari saya kegiatan sosial yang melibatkan semua siswa. Oke, berarti kita harapkan kalau semua program kerja dari OSIS ini adalah untuk menyukseskan kegiatan sekolah kita ya. Semua kreativitas dari siswa, bagaimana kita menonjolkan kreativitas siswa, boleh kita tunjukkan di OSIS ini ya. Bagus. Kemudian apalagi ya yang Ibu tanya ya? Kalau boleh memilih program kerja apa saja yang paling kalian impikan bisa terlaksana sebagai pengurus OSIS yang baru ini? Program kerja menurut pribadi Gavriel adalah membuat program kerja non akademik seperti membuat perlombaan antar kelas sepak bola, bola basket, dan bola plastik. Di kesenian seperti menggambar, menari, kebudayaan. Oke, bagus sekali ya.
Kalau dari Fatia apa nih? Dari saya adalah membuat kota aspirasi untuk mengeluh dari siswa dan bangganya siswa. Oke, berarti kalau dari segi Gafriel itu ingin lebih menunjukkan minat dan bakat ya, dengan melalui kegiatan perlombaan ya. Kalau tadi disebutkan banyak jenis lomba-lomba yang ingin dicapai atau dilaksanakan ya, bagus sekali. Semoga saja besok bisa dilaksanakan. Karena dari perlombaan-perlombaan tersebut juga sangat menarik ya. Apalagi bisa kita laksanakan pada saat kelas meeting ya. Otomatis seluruh kelas pasti akan bersemangat untuk ikut lomba ya. Kita juga bisa melihat apa saja bakat-bakat terpendam dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Tambusai ini ya. Kalau dari Fatia tadi ingin membuat kota aspirasi ya. Nah, kota aspirasi ini berarti berisi keluhan-keluhan atau sesuatu yang ingin disampaikan tapi melalui kotak saran seperti itu ya. Bagus juga. Oke, lanjut. Menurut kalian apa sih bedanya OSIS periode ini dengan periode sebelumnya? Menurut Gabriel, periode lama sama-sama bagus, memiliki jiwa kepemimpinan, berani bertanggung jawab, dan berteladan bagi siswa lain. Oke, kalau dari Fatia apa nih? Tidak ada bedanya karena lebih terbuka dengan ide baru. Oke, berarti setiap periode itu sama-sama bagus ya. Cuma kita inginkan kalau ada sesuatu yang kurang pada periode sebelumnya, kita tingkatkan lagi pada periode yang ini ya. Semoga Fatia dan Gafriel bisa bekerja sama dengan anggota yang lainnya untuk mewujudkan harapan-harapan itu ya. Lanjut, tantangan apa sih yang kalian kira bakal dihadapi di periode ini? Apa menurut kalian tantangan yang akan kalian hadapi? Tantangan yang saya Gabriel kira itu ada ujian harian OSIS, ujian awal OSIS, ujian tengah OSIS. Oke, oh berarti ada ujian-ujiannya ya. Berarti kita tidak hanya ujian mata pelajaran, tapi ujian OSIS juga ada. Itu yang tantangan menurut Gafriel menjadi tantangan bagi diri sendiri ya. Oke. Gitu. Oh, jadi pikiran. Oke, selanjutnya Fatia, apa nih? Tantangan saya yang saya kira mudah adalah menyatukan semua OSIS dalam satu tim. Oke, kemudian itu tantangan yang mudah, yang sulitnya yang bagaimana? Yang sulitnya beda karakternya. Oke, beda karakternya. Otomatis jika kita berada di lingkungan yang terdiri dari beberapa orang, kita akan menemukan berbagai karakter juga. Nah, bagaimana kalian sebagai ketua dan wakil ketua ingin menyatukan perbedaan itu? Bagaimana kira-kira caranya? Menyatakan perbedaan itu seperti menerapkan mungkin sering-sering berkumpul, rapat, diskusi juga bisa kan? Nah, bagaimana? Apakah seperti itu? Oke, seperti itu ya. Berarti dari Gafriel dan Fatia juga harus aktif melakukan pertemuan-pertemuan dengan anggota yang lain ya. Lebih banyak mengobrol, lebih banyak berdiskusi agar tahu kita karakter antara pengurus yang ini dan yang lain bagaimana ya, agar kita tahu perbedaan-perbedaan apa saja yang ada di dalam kepengurusan OSIS ini agar bisa kita satukan supaya bisa sama-sama bekerja ya, seperti itu kan? Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kalian menjaga kekompakan antar pengurus OSIS? Nah, menjauh kekompakan menurut pribadi Gabriel adalah berkomunikasi secara rutin. Seperti kalau ketemu di jalan say hello kita. Oke, iya ya. Terus bekerja kelompok yang meningkatkan kekompakan. Oke, bagus sekali. Kalau dari Fatia bagaimana? Bagi Fatia adalah membuat kerjaan menjadi menyenangkan. Seperti kalau sedang ada acara 17 Agustus, anggota OSIS pasti ada acara menampilkan bakatnya, seperti menari dan menyanyi. Oke, berarti seperti itu ya.
Nah, berarti sama-sama kompak ya, seperti Gavriel tadi menyampaikan, sering-sering berdiskusi atau kalau berjumpa say halo, say hi gitu. Itu juga bisa menimbulkan keakraban ya. Apalagi posisi Gavriel dan Fathia ini adalah pemimpinnya di OSIS ini ya. Otomatis harus sering berbaur, harus sering bertanya kabar dengan pengurus-pengurus yang lain ya. Ramah ibaratnya. Jangan sampai kita sebagai pemimpin justru acuh tak acuh kepada pengurus yang lain atau kepada siswa yang lain ya. Karena di sini posisinya Gavriel berada di tingkat yang paling bawah, kelas 7. Ada 2 tingkat kakak yang akan dihadapi. Belum lagi teman sebaya. Kan kalau Fathia juga ada adik 1 di bawah, ada kakak 1 di atas. Ada pula teman sebaya. Ya, bagaimana cara Fathia berbaur dengan kakak tingkat, berbaur dengan teman atau berbaur dengan adik-adiknya, ya. Jangan sampai pula kita anggota OSIS ini pula yang sombong. Nah, kan ada sombong nanti Gavriel. Nah, kayak gitu. Tidak mungkin kan, apalagi posisi Gavriel nih ketua. Apalagi Fathia nanti Fathia tolong dong ini. Aku pula, nah, kayak gitu kan. Jangan merasa kita sudah di atas lalu sombong ya. Tidak boleh, tetap harus, kalau kata-katanya sekarang merakyat. Nah gitu kan, merakyat kita, baik kepada yang lebih tua atau yang sebaya. Oke? Oke, good. Kemudian selanjutnya, kalau ada perbedaan pendapat, gimana strategi kalian menyatukan ide? Yaitu menyatukan idenya dengan cara mendengarkan berbagai pihak, yaitu ada pun ide atau kreativitas, mana tahu ada ide yang bagus, dan mengambil ide yang tidak rumit dilakukan. Seperti yang rumit ini melakukan perlombaan di pasir, jika di pasir kemarin, jika sekolah mampu bisa dilakukan. Oke, kalau dari Fathia? Dari Fathia adalah diskusi terbuka sampai semuanya setuju dengan pendapat masing-masing. Oke, nah kalau seandainya sampai pada saat ini pernah nggak Gavriel dengan Fathia ini berbeda pendapat? Kalau sampai sini belum pernah. Kami memang benar-benar kompak. Dan selalu sering menyapa. Oke, berarti sampai saat ini belum pernah terjadi perdebatan karena beda pendapat ya. Oke, semoga kedepannya kalaupun kita bertemu beda pendapat, kita harus bisa menyikapi dengan kepala dingin ya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk menyatukan pendapat tadi seperti yang disampaikan, berdiskusi terbuka seperti yang Fathia sampaikan kan. Dudukkan orangnya. Ini pendapatnya berbeda, ini pendapatnya berbeda. Satukan, cari jalan tengahnya supaya menjadi ide yang lebih komplit. Jangan saling-saling ngotot. Ya, sama-sama enggak harus punya aku ini, enggak harus punya aku. Kacau kita kan. Kalau di dalam suatu organisasi ada yang seperti itu, tidak ada yang mau mengalah, sulit ya. Sulit menyatakan pendapat, sulit menerima saran dan kritik ya. Tidak boleh menjadi pemimpin yang seperti itu ya. Tapi bagus Fathia dengan Gavriel sampai sejauh ini masih selalu solid dan kompak ya. Belum terjadi perdebatan ya. Oke, kemudian Ibu tanya nih, apa sih arti menjadi pengurus OSIS bagi kalian pribadi? Bagi Gavriel pribadi adalah seperti membantu guru jika ada orang tua yang meninggal dari anak tersebut, bisa meminta sumbangan ke kelas-kelas lain. Dan menjadi pemimpin bagi anggota-anggota. Oke, bagus. Dari Fathia? Dari Fathia adalah tanggung jawab dan jadi teladan. Tanggung jawab tentang hal-hal yang rumit dan yang mudah. Oke, kalau dari Gavriel tadi disampaikan adanya kepedulian sosial ya. Jika dari salah satu keluarga besar kita SMP Negeri 1 Tambusa ini mengalami kemalangan ya, OSIS bisa ambil bagian untuk mempelopori dana sosial ini ke kelas-kelas ya. Bagus sekali untuk membangun silaturahmi, kerjasama kita
ya. Karena jika satu berduka kita ikut merasakan. Bagaimana cara kita bisa mengurangi rasa sakit yang diterima oleh saudara kita. Ya, kalau dari Fatia tadi yang bertanggung jawab seperti itu ya untuk diri sendiri. Kemudian lanjut. Menurut kalian sifat apa yang wajib dimiliki oleh pengurus OSIS biar jadi teladan buat siswa yang lain? Memiliki kepemimpinan yang sangat kuat, berani bertanggung jawab, dan tidak melakukan hal yang buruk seperti misalnya temannya merokok, dia ikut merokok, tidak boleh, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke, good. Berarti harus menjadi contoh ya kan? Bagaimana kita bersikap agar yang dicontoh dari sikap kita itu adalah yang baiknya. Ya, jangan sampai kita menjadi ketua OSIS malah kita yang ngajak kawan merokok, ya kan? Cabut apalagi, ya kan? Apalagi menjadi sumber keributan di kelas kalau belajar. Ya, dimanapun posisinya berada, tanggung jawab itu di sini. Ya, tanggung jawab sebagai ketua dan wakil ketua itu di sini. Kemanapun kalian pergi. Kalau belajar, bagaimana kalian bersikap di dalam kelas. Ya, kalau di luar, bagaimana lagi? Ya, kalau seandainya ada seorang ketua OSIS yang merokok, kira-kira bagaimana sih tanggapan kalian? Tanggapan saya adalah mungkin bakalan dikeluarkan karena itu bukan cerminan yang baik. Oke, apalagi kalau merokok sudah termasuk kasus berat ya, bukan kasus ringan lagi. Bukan hanya jenis kenakalan-kenakalan biasa, tapi sudah pada tingkat agak atas ya. Sama sekali tidak bisa dicontoh. Oke, seperti itu dia. Kalau seandainya ada yang seperti itu, maka dia tidak layak untuk dijadikan teladan. Karena yang tergabung di dalam OSIS itu adalah siswa-siswi terpilih yang menjadi teladan, yang bisa menjadi teladan untuk yang lain, yang menjadi contoh ya. Jangan sampai yang OSIS malah jadi cerminan buruk. Nanti kata yang lain kayak gini, ngapa nggak merokok? Orang OSIS saja merokok kok boleh. Nah kan, justru mereka menjadikan kita sebagai tameng untuk berlindung. Kenapa nggak boleh cabut? Orang dia aja OSIS cabut kok. Nah kayak gitu kan. Nah mereka menjadikan kita kambing hitam, jadi alasan, jadi tameng bagi mereka ya. Jangan sampai sikap yang seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke? Lanjutnya lagi. Siapa sih tokoh inspirasi kalian dalam hal kepemimpinan? Dalam hal kepemimpinan adalah periode ketua dan wakil OSIS yang dulu ya seperti Kak Selvira dan Kak Angel. Oke, kalau Fatia? Ayah, karena tegas dan adil. Oke, luar biasa. Boleh ya? Siapapun tokoh inspirasi kita, dialah orang yang menjadikan kita mau bertindak sampai saat ini. Ya kalau Fatia tadi berarti ada sosok ayah yang sosok yang tegas. Berarti itu menginspirasi Fatia untuk bersikap tegas pula. Makanya berani mengambil posisi wakil ketua ini ya. Kalau Gavriel berarti sikap humble dari kepemimpinan sebelumnya. Ada Kak Selvira dan Kak Angel ya yang bisa ditiru kebaikannya, terampilnya ya seperti itu. Lanjut. Apa pesan yang ingin kalian sampaikan untuk teman-teman di sekolah yang mendukung dan mempercayai kalian? Yaitu adalah semoga belajar tekun dan tidak melakukan hal yang buruk, dan semoga di tahun besoknya bisa menjadi seperti kami. Oke, good. Kalau Fatia? Terima kasih sudah percaya dengan kami atas kerja keras kami. Oke, terima kasih. Berarti ya ucapan terima kasih sudah memberikan dukungan. Karena kita lihat kemarin pas penghitungan suara Fatia dan Gavriel ini banyak sekali. Berarti banyak orang yang mempercayai kalau Gavriel dan Fatia ini bisa. Ya, hal itulah yang harus kita jadikan acuan kalau kita benar-benar bisa. Kalau orang lain saja percaya dengan kita, kenapa kita tidak percaya pada diri kita sendiri? Seperti kata insecure.
kayaknya aku nggak mampu. Tapi orang lain lihat kita mampu. Ya, berarti kalau orang lain saja percaya dengan kita, maka kita harus lebih percaya pada diri kita sendiri dengan dukungan dari orang-orang tersebut. Ya, siapa saja yang mendukung kita, baik dari teman, orang tua, ya, harus kita manfaatkan kepercayaan mereka kepada kita. Oke? Lanjut. Bagaimana cara kalian mengajak seluruh siswa supaya mau terlibat aktif dalam kegiatan OSIS? Menurut Gabriel tidak mau memaksa dan Gabriel akan memilih yang mau saja dan mewawancarainya. Bisakah pulang lambat, bisakah melakukan ini. Oke, kalau Fatia? Buat kegiatan yang sesuai dengan minat mereka. Membuatnya sesuai dengan minat mereka. Nah, kalau seperti kata Gabriel tadi, Gabriel tidak ingin memaksa. Bagaimana seandainya dia masuk dalam kepengurusan OSIS, tapi dia seperti ogah-ogahan? Bagaimana menurut Gabriel? Gabriel akan mewawancarainya apakah dia masih mau menjadi pengurus OSIS atau tidak. Kemudian Gabriel akan bertanya kepada pembina OSIS apakah dia masih ogah-ogahan. Oh, seperti itu ya. Berarti harus ada tindak lanjutnya juga, ya. Kalau seandainya ada anggota yang kurang aktif, berarti bagaimana cara kita mengajak agar dia aktif? Ya. Kalau dia seandainya ogah-ogahan, bagaimana cara kita agar dia tidak ogah-ogahan lagi? Seperti kata Fatia, buat kegiatan yang sesuai minat bakat mereka. Kalau seandainya kegiatan tersebut sesuai dengan minat bakatnya dia pasti tertarik. Pasti tidak akan ogah-ogahan lagi. Kan? Pasti lebih tertarik ya, aku ikutlah karena aku suka itu. Kan gitu kan? Aku ikutlah karena aku pandai yang itu, gitu kan? Nah, gitu dia ya. Lanjut, kalau seandainya OSIS periode kalian bisa diibaratkan sebuah film, judulnya bakalan apa? Ini pertanyaan happy-happy aja ya. Bersama kita bisa. Oke, lanjut. Perjalanan satu semangat. Perjalanan satu semangat, bersama kita bisa. Judul filmnya. Oke, good. Oke, Ibu ingin kalian menyampaikan satu kata yang menggambarkan semangat kalian untuk periode ini. Satu kata. Optimis. Kalau Fatia? Solid. Oke. Semoga semua harapan kita pada kepengurusan OSIS periode ini dapat terlaksana, ya. Semoga program-program kerja sesuai dengan visi misinya bisa berjalan dengan baik, ya. Kalau seandainya pada periode sebelumnya ada beberapa program kerja yang tidak terlaksana, kalian pelajari bagaimana, kenapa dia tidak terlaksana, ya, dan bagaimana caranya agar program tersebut dapat terlaksana pada periode kalian. Oke, siap? Oke, harus siap ya. Semangat untuk mengemban amanah ini. Semoga kalian amanah, bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kalian didukung penuh oleh sekolah, baik dari guru ataupun teman-teman semuanya ya. Jadi jangan takut untuk bertindak karena kita di sini bersama-sama untuk meningkatkan sekolah kita. Oke? Siap ya? Oke, terima kasih sudah membersamai kegiatan kita hari ini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Oke, sama-sama kita tutup acara kita dengan membacakan jargon podcast SMP Negeri 1 Tambusai ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah membersamai kami sampai akhir. Sampai jumpa lagi di podcast SMP Negeri 1 Tambusai. No hoax, no rasis, no taran, no toxic. Bye, sampai jumpa.